Oke, aku mau share screen dulu. Nah, jeng jeng. Oke. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar di modul keempat, lesson ketiga. Kita akan coba belajar mencari situs. Sebenarnya situs ini udah kita bahas ya di 2 minggu kemarin. Ya, ketika kita mau nyari gambar sama mau mencari apa kemarin ya? Teks ya, secara tekstual. Nah, kita udah coba mencari situs sebenarnya. Oke, ya. Jadi pada pelajaran terakhir kita udah mencari informasi menggunakan Google Gambar, ya. Jadi kemarin kita udah belajar cara cari menggunakan Google Gambar. Ada tulisan image-nya di sini. Nah, kita juga dapat menemukan apapun menggunakan Google Image, ya. Kemarin kan kita udah 2 minggu kita udah belajar nih cara cari image, terus cara cari teks juga ya kan, dan juga video ya, bahkan kemarin ya kita udah coba cari ya. Nah, katanya aku pandai mencari informasi. Jadi si robot ini, si Google, dia pandai mencari informasi. Terus kita ulas lagi yang kemarin ya. Yang harus kamu lakukan adalah memasukkan query. Nah, query itu apa? Query itu adalah ini nih. Ya, ini namanya query ini. Jadi kalau kita ngetik ya cara membuat slime. Nah, itu adalah query. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Kalau ditanya query itu yang mana? Query itu yang ini nih, yang cara membuat slime. Kalau kita ngetik, itu namanya query. Ya, nih nanti kalau sudah tinggal kita enter. Ya, kita udah paham lah ya kalian ya. Cara buat cari di Google gitu ya udah paham ya, teman-teman ya. Terus di sini query adalah topik yang kamu cari informasinya. Jadi query ya, yang tadi nih contoh yang tadi ya, yang membuat slime teman-teman, ini adalah sesuatu yang bakal kita cari atau informasi yang bakal kita cari. Kita mau cari apa? Misalkan mau cari kayak gini nih, kapan Lego pertama kali ditemukan, ya kan? Itu kan informasi. Ya. Itu namanya query. Jadi kalau kita mengetikkan sesuatu untuk mencari informasi, itu yang disebut query, teman-teman. Ya, sebenarnya query ini kalau kita sering banget melihat ya atau mendengar kata query, contohnya aja di keyboard kalian. Di keyboard kalian itu depannya adalah Q, QWERTY, IUIOP, QWERTY ya kan. Nah, QWERTY itu dari sini diambilnya adalah query. Makanya kenapa keyboard kita itu enggak bentuknya abjad kayak A B C D E, tapi bentuknya adalah query. Jadi kalau tanya query itu yang mana? Yang ini. Ya, ketika kita mau mencari informasi itu disebutnya namanya query. Mengetikkan informasi. Makanya di keyboard kita depannya adalah QWERTY. QWERTY, query. Gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat lagi. Katanya Unix itu sedang mencari jawabannya, tetapi tidak melihat informasi tekstual apapun. Nah, seperti kemarin ya, kemarin kan kita coba mencari gambar, mencari informasi berupa tekstual ya kemarin. Tapi ternyata isinya gambar semua, gitu kan. Nah, cara biar kita tahu tekstualnya di mana, dengan cara kita harus buka dulu gambarnya. Contoh, di sini kan dia mau mencari Lego ya, cari Lego. Nah, kita harus buka dulu, kita harus mengklik dulu si gambarnya. Nanti di bawahnya sini, ya, di bawahnya sini, ini biasanya ada tulisan yang bakal masuk ke dalam situs. Nah, di sini ada poin-poinnya nih. Yang pertama katanya pilih dan buka gambar. Terus yang kedua, nah kita harus cari tahu dulu nih informasinya. Apakah sesuai dengan query yang udah kita masukin tadi? Tadi itu kita mau mencari
sorry, yang ini ya. Tadi itu kita pengen mencari kapan Lego pertama kali ditemukan, ya kan? Nah, berarti nanti di gambarnya kalian buka, terus kalian coba baca, bener nggak ya? Ini situs mengenai sejarahnya Lego. Karena kan kita kan tadi mau mencari bagaimana kapan pertama kali Lego didirikan ya. Nah, ini udah bener belum? Kalian harus cari dulu, harus tahu dulu informasinya. Udah bener atau belum? Kalau dirasa sudah benar, query-nya sesuai ya, kalian tinggal klik aja, nggak klik teksnya. Biasanya dia bakal langsung menuju ke situs gitu. Contoh, misalkan aku bakal kasih tahu ya, kasih contoh lagi. Mudah-mudahan ini kelihatan ya, entire screen aku. Oke, kelihatan kan layar aku? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Nah, misalkan aku mau mencari apa namanya tadi, Lego ya. Kita akan ketikin query kapan Lego didirikan. Nah, ini ya. Nah, kita masuk ke gambar. Nah, di sini kita tadi query-nya adalah kapan Lego didirikan. Nah, tapi kan ini isinya gambar ya. Nah, kalian coba cari, kalian harus buka dulu. Misalkan aku buka ini, diklik gambarnya. Nah, di sini ada tuh tulisan berdirinya perusahaan Lego di Denmark. Hal-hal yang menarik berkisar pada sejarah asal mulanya. Otomatis sesuai nggak sih sama yang di query kita ini? Query kita kan bilang kapan Lego itu didirikan ya. Nah, di sini berdirinya perusahaan Lego di Denmark. Ada tulisan sejarahnya tuh. Berarti benar, sesuai sama apa yang kita ketikkan tadi, ya kan? Kita pengennya cari kapan Lego didirikan. Di sini informasinya bertuliskan berdirinya perusahaan Lego di Denmark. Nah, berarti ini benar ya, sesuai ya. Kalau sesuai, tinggal kalian klik aja teksnya. Nah, diklik seperti ini. Kalau diklik, coba kita scroll ke bawah, kita cari. Bener nggak? Ternyata benar teman-teman. Tuh ya. Sejarah perusahaan Lego katanya. Tuh, ternyata si Lego ini dari 1944 ke 1949. Nah, ini berarti tentang sejarah Lego ya. Tuh. Nah, berarti ini benar. Situsnya benar, sesuai apa yang mau kita cari tadi, sesuai sama query-nya. Nah, itu ya. Jadi cara mencari informasi itu kalian harus lihat dulu, baca dulu, baru kalian cari. Ini benar nggak? Jadi harus dibaca dulu, teman-teman. Oke, di sini katanya itu bagus. Oke, aku zoom dulu deh. Oke, katanya itu bagus ya kan. Sebuah artikel dengan banyak gambar dibuka di situs majalah populer punyanya Mekanik. Nah, di sini ya dalam artikel ini dia menceritakan perusahaan Lego. Tuh, katanya di awal perusahaan Lego itu membuat mainan kayu. Jadi pertama kali katanya Lego itu diciptain itu bukan dari plastik ya, kalau sekarang kan plastik. Ternyata pertama kali itu Lego itu tercipta dari kayu. Nah, jadi kalian udah dapat informasi yang baru nih, ya kan? Itu jadi cara mencari informasi seperti itu. Nah, kata unik, bagaimana cara unik membagikan artikel ini kepada teman-temannya? Nah, ada yang masih inget nggak kira-kira cara kita untuk membagikan situs ke orang itu bagaimana? Ada yang masih ingat caranya? Kemarin kayaknya kita udah belajar cara mengcopy situs ya. Nah, itu caranya bagaimana kira-kira? Ada yang masih ingat nggak? Arsen, masih ingat nggak cara
buat ngirimin situs ke orang lain. Caranya bagaimana? Enggak. Masih ingat nggak Arsen? Zaid? Enggak. Enggak. Nah, jadi kita lihat lagi ya di PPT aja nih. Nah, kadang kan dia mau kirimin artikel, mau membagikan artikel ini ke teman-temannya, ya kan? Nah, ini nih caranya nih. Jadi caranya itu kita harus salin dulu tautan artikel atau URL atau alamat. Nah, tautan artikel itu yang mana? Tautan artikel itu misalkan di sini. Nah, ini kelihatan ya. Ini namanya tautan atau alamat. https titik dua garis miring indobrickfield.com Lego History. Nah, ini kita bisa salin. Ini namanya alamat atau tautan artikel ya. Ini bisa kalian klik, kalian bolok kayak gini. Terus kalian klik kanan. Nah, kalian copy. Nah, seperti ini. Ini aku akan kirimin di chat. Nah, aku akan bagikan ke kalian. Aku akan pastekan di sini. Nah, kalian bisa buka chat tuh. Itu aku udah membagikan link tautan dari sejarah Lego gitu caranya. Jadi kalau misalkan ditanya caranya gimana cara ngirim situs kita ke orang lain, caranya dengan kalian harus salin dulu tautan artikel kalian. Kalian udah buka nih artikelnya kayak gini. Oh, ternyata bener ya, ini adalah sejarah Lego ya kan, bagus nih. Nah, kalian harus kirim dulu ininya, salin dulu si halaman artikelnya, si tautan tautan artikelnya ini kalian salin. Nah, baru nanti bisa kalian kirimkan ke orang lain. Seperti yang tadi udah Mister lakukan ya. Gitu caranya. Oke, sampai sini tentang tautan artikel ada pertanyaan nggak kira-kira dari teman-teman? Kira ada yang masih bingung cara buat salin artikel, tautan artikel? Nggak apa-apa, boleh. Nanti aku bisa ulangin lagi kalau misalkan kalian belum paham. Gimana Zain? Paham? Paham nggak Zain? Kemarin kan kita udah coba ya, udah belajar ya. Oke, ada pertanyaan nggak dari kalian? Gamel, Arsen, Sakura, Zain? Buat salin tautan artikel tadi. Oke, aku coba ulangin lagi ya. Dari ulang, aku ulangin. Kita dari Google Image deh. Google Image. Kita dari ulang dulu ya ke Google Image. Nah, tadi ya kita cari kapan Lego didirikan ya, query-nya ya. Kapan Lego didirikan? Nah, didirikan. Terus kita enter. Nah, dia akan muncul gambar-gambar seperti ini. Kalau sudah muncul, kalian coba cari misalkan ya ini. Nah, kalian klik, kalian baca dulu informasinya, bener nggak, sesuai nggak sama query kalian. Tadi kita nyari kapan Lego itu didirikan, ternyata sesuai nih sama artikelnya tuh mengenai sejarah. Ya, teman-teman, aku nge-lag gak? Dulu, kenapa nih gambar aku? Nge-lag. Aku nge-lag ya? Gambarnya macet nggak Zen di kamu? Soalnya macet gak gambarnya? Ntar aku reload dulu deh, coba. Sebentar. Gak apa-apa, kasih tahu aja ya kalau nge-lag ya. Itu nggak ada gambarnya. Oke, wait. Aku coba share screen lagi. Nah, kemudian deh.
Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak, Zain? Kelihatan ya? Oke, coba kita bahas lagi, kita ulangi lagi ya. Jadi tadi kita kan udah cari ya query-nya, kapan Lego itu didirikan, kan? Nah, setelah kita cari kapan Lego itu didirikan, kita cari dulu gambarnya. Kita klik dulu nih gambarnya. Misalkan yang ini. Terus kita baca dulu informasinya. Sudah bener belum sama query yang udah kita gunakan tadi. Ya. Tadi kan kita menggunakan query-nya adalah kapan Lego itu didirikan kita untuk mencari, ya kan? Nah, kita lihat bener nggak nih, sesuai nggak informasinya sama query yang udah kita cantumkan tadi, yang mau kita cari tadi. Ternyata benar. Kalau udah benar, kita klik aja. Klik, terus kita baca lagi ya, dibaca lagi, kita ulangin lagi. Oh, ternyata bener nih, ini tentang sejarah Lego, sesuai sama yang udah kita cari tadi. Udah, kamu tinggal klik aja nih tautannya. Tautan itu yang ini ya, ini tautan yang HTTPS ya. Ini klik aja, diklik, terus kalau mau blok kamu klik mouse-nya, kamu tahan, kamu blok kayak gini. Kalau udah klik kanan, terus nanti di copy. Nah, di copy nanti kalian bisa bagiin ke teman-teman kalian. Tinggal dipastekan aja. Nah, seperti itu. Itu untuk tautan artikel ya, teman-teman. Jadi caranya adalah seperti itu untuk menyalin artikel ke obrolan umum atau ke teman-teman sekolah. Ya, nanti tinggal kalian tuliskan aja, misalkan contoh nih, ini adalah artikel sejarah Roblox, sejarah Lego ya. Nah, nanti seperti itu bisa kalian kirimkan ke teman-teman kalian, gitu ya. Itu mengenai informasi di artikel. Nah, kemarin juga kita udah belajar menggunakan yang namanya editor text, atau ini bisa disebut ya Microsoft Word ya, kan, buat kirim-kirim teks, gambar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemarin juga kita udah belajar caranya itu klik aja icon yang ini ya, yang kotak-kotak ini yang biasa kita pakai. Terus kita cari yang namanya docs yang warnanya biru ini ikonnya. Gitu. Oke, teman-teman coba sekalian dibuka dulu course-nya. Dibuka dulu course-nya ya. Nah, atau aku kirimin course-nya, dibuka dulu biar nanti kita enak tinggal ke course kita buat belajar ya. Oke, jadi Mister bakal bahas dulu materinya. Di sini ada mencari informasi tidak selalu mudah. Karena informasi itu kan banyak banget ya. Mungkin tadi masih gampang ya, kita nyari hal yang mungkin bisa dibilang hal yang biasa gitu kan. Tapi kalau kita mulai mencari yang lebih spesifik lagi atau lebih kecil lagi jangkauannya, itu bakal jadi lebih sulit. Makanya di sini judulnya adalah mencari informasi itu tidak selalu mudah, teman-teman. Nah, contoh. Di sini Doc menggunakan Google Image untuk mencari informasi di internet. Katanya Doc memutuskan untuk mendapat nilai A tambahan di sekolah dan memberikan informasi tentang bagaimana terjadinya badai petir dan petir. Katanya, aku memahami semuanya pada pelajaran terakhir. Aku akan mencoba mengulanginya, kata si Doc. Nah, coba kita lanjut lagi, kita next.
Nah, untuk memulai pencarian, kamu perlu membuat pertanyaan. Nah, si Dok ini kan dia mau mencari informasi tentang badai dan petir ya. Kira-kira pertanyaan yang cocok menurut kalian itu apa sih? Coba ada yang bisa jawab? Ada yang bisa ngasih pendapat mungkin? Ya kan si Dok ini kan pengen mencari informasi tentang guntur dan badai petir. Kira-kira apa nih menurut kalian query-nya yang bakal kita ketikkan? Mungkin dari Arsen, dari Zain, Sakura, Gamel, apa nih? Si Dok ini kan pengen nyari informasi tentang guntur dan petir ya. Nah, terus query-nya yang cocok apa sih? Kira-kira tuh. Dok tidak tahu apa yang harus diketik. Apa yang akan kamu ketik misalkan? Coba kita Mana lihat. terjadinya petir? Ya, tadi apa? Di mana terjadinya badai petir? Oke, pinter ya Zain ya. Oke, bener Zain ya. Jadi kalau lebih spesifik lagi atau lebih kecil lagi pencarian kita, kita harus menjelaskan query ya. Benar kata Zain ya. Bagaimana terjadinya badai dan petir itu pintar ya, bener banget. Nah, cuman ternyata si Dok ini dia nyarinya tuh query-nya badai petir aja, ya kan? Dia bingung tuh kan ya. Gambarnya sepertinya benar. Tapi sekarang kita perlu membaca deskripsinya katanya. Karena kan dia nyarinya kan badai petir ya. Tiba-tiba ya udah benar gitu kan gambarnya badai petir gitu. Tapi dia bingung. Bingung, dia harus baca lagi deskripsinya. Nah, Dok tidak hanya membaca. Dia juga membuka beberapa situs secara acak. Nah, terus katanya Dok itu tidak menemukan informasi yang dia butuhin. Karena kan tadi dia butuhnya kan bagaimana terjadinya badai petir ya tadi ya. Dia mau nyari informasi tentang badai dan petir. Tapi ternyata dia cuma ngetikin badai petir aja. Makanya nggak sesuai tuh sama yang dia pengen. Dia pengennya tentang informasi badai dan petir, bagaimana terjadinya ya tadi. Tapi dia nyarinya cuman badai petir aja. Nah, jika kamu tidak menemukan informasi yang benar, katanya, kamu harus ubah lagi querymu dan coba lagi. Jadi, kalau misalkan salah atau nggak sesuai lah sama yang kalian pengen cari, kalian harus coba ketikin lagi. Kalian coba mungkin lebih memperkecil lagi, jangan lebih. Kalau badai petir kan itu banyak ya. Mungkin badai petir bisa warnanya, bisa ciri-cirinya dan lain sebagainya kan. Sementara tadi si Dok pengen nyari informasi yang berguna seperti terjadinya badai petir. Apa nih? Mungkin ada cara yang lebih mudah untuk mencari informasi. Katanya Dok, bukankah itu mungkin tanpa semua ini aku buka online dan segera menemukan semuanya. Oke, coba kita sekarang bakal belajar cara membuat pencarian di internet lebih mudah dan cepat. Karena tadi kita lihat ya, si kasusnya si Dok ini, dia tuh sebenarnya pengen nyari bagaimana badai dan petir itu terjadi ya kan. Tapi dia ngetikinnya salah. Dia tadi ngetiknya tuh cuman badai petir aja si query-nya ya kan. Makanya dia nggak menemukan bagaimana terjadinya badai dan petir ya. Nah, terus kita akan belajar nih ya. Tadi pertama ya mencari pencariannya di internet biar lebih mudah dan cepat. Yang kedua, cara menggunakan pencarian situs. Dan yang ketiga, kita akan cari tahu cara menggunakan bookmark. Nah, ini bookmark mungkin agak asing ya di kalian, tapi sebenarnya ini berguna loh bookmark ini. Oke, kita masuk sini ya. Mengapa ada informasi yang tidak perlu di hasil pencarian? Mengapa ada informasi yang tidak perlu di hasil pencarian?
Coba kita lihat, kita baca dulu ya. Oke, kamu dapat menemukan apapun yang kamu inginkan menggunakan mesin pencari. Namun, terkadang pencarian membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Karena hasil pencarian menampilkan situs dengan informasi yang kamu tidak perlukan. Nah, bener, karena kita lihat tadi ya, informasi itu udah banyak banget. Sementara yang kita butuhin itu simple ya, kayak Dok tadi deh, nggak usah jauh-jauh ya. Si Dok itu pengen cari tahu bagaimana terjadinya badai petir, tapi ternyata dia ngetiknya itu cuma badai petir aja. Makanya ada beberapa informasi yang nggak sesuai sama dia, kadang dia bingung ya, dia pengen nyarinya apa tapi dapatnya apa. Nah, ada namanya situs web yang dibuat oleh manusia. Orang-orang membuat situs web tujuannya berbeda ya. Ada yang untuk menceritakan tentang dirinya sendiri ya. Ini namanya website portofolio, teman-teman, kalau teman-teman tahu ya. Ini namanya website portofolio. Jadi ada beberapa website yang misalkan menceritakan tentang Arsenio nih. Arsenio umurnya berapa tahun, Arsenio misalkan adalah seorang ilustrator atau seorang gamers misalkan, itu ada. Jadi website itu nggak cuma tentang berita secara umum aja, tapi juga ada website berita tentang diri sendiri. Ada. Nah, ini ada juga nih. Mungkin kita langsung buka course aja ya kali ya, teman-teman ya, buat kita lebih mengenal situs web ini ya. Oke, teman-teman, kita boleh buka course-nya dulu ya. Nanti kalau misalkan Mister layarnya nge-lag atau bagaimana, kalian boleh relog aja atau kalian keluar dulu terus masuk lagi ya, atau mungkin di refresh. Oke, kita masuk di lesson ketiga. Nah, kita coba buka ya di lesson ketiga ini di nomor 11 nih ya. Mencoba pencarian situs. Coba kita klik dulu ya. Kita kerjakan course kita dulu. Kita mau lebih mengenal tentang situs web. Nah, teman-teman boleh share screen ya. Kalau misalkan ada yang nggak bisa, nanti biar Mister bantu. Jadi biar enak di share screen aja ya, teman-teman. Oke, dibuka dulu course-nya di lesson ketiga. Di modul keempat, lesson ketiga maksud aku. Di nomor 11 tuh, yang mencoba mencari situs. Oke, coba kita buka dulu ya. Sudah dibuka, teman-teman? Atau ada yang belum? Mungkin bisa di share screen dulu ya. Gamel, Zain, Arsen, Sakura. Ini tumben Cia nggak masuk, Cia. Udah di share screen Kak. Oke, mantap Zain. Nah, pintar ya. Ini biar aku bisa tahu. Oke, coba kita buka dulu nih yang Wikipedia ya. Kita klik dulu nih website Wikipedia, kita klik. Nah, di sini informasi tentang apa nih? Oh, pakai bahasa Inggris ya. Nah, ini informasinya adalah tentang seseorang. Ya. Nih, tentang seseorang. Dan juga ada beberapa tentang sejarah juga ya, teman-teman ya. Jadi ada yang menceritakan tentang orang nih, tentang siapa namanya nih? Namanya Merz ya, Friedrich Merz. Dia asal Jerman. Terus ada yang menceritakan tentang Mendeleev. Ada yang tentang sejarah Greenberg Beer ya kan. Nah, jadi Wikipedia ini adalah salah satu situs web yang dimana biasanya berfungsi untuk mencari
sejarah biasanya, karena ini luas ya. Kalian boleh bisa cari, jadi bentuknya sama kayak Google, cuman bedanya dia bentuknya teks, banyak teksnya. Tuh. Nah, coba kita next dulu deh di course dulu ya, kita close, kita next dulu deh coba. Nah, sekarang coba teman-teman tadi kan udah Mister jelasin ya cara untuk unggah tautan artikel, ya kan? Untuk copy paste tautan artikel. Nah, coba teman-teman salin tautan artikel yang tadi, yang Wikipedia tadi nih. Teman-teman salin tautannya, terus teman-teman taruh di sini. Nah, tempelkan di sini. Coba. Aku mau lihat teman-teman udah paham belum cara untuk salin tautan. Ya, jadi yang Wikipedia ini teman-teman boleh salin, terus teman-teman boleh pastekan di sini untuk tautan artikelnya. Oke, boleh, silakan dicoba teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan tanyain aja ya. Aku sekalian bakal lihat progres kalian juga nih. Nah, coba dikirimkan seperti biasa ya cara kirimnya ya. Nah, ini kan ada ini salah. Tinggal dipastein aja di sini. Ya, pastekan aja. Nah, pastekan di sini tautan artikel. Coba silahkan Zain, Gamel, Arsenio, Sakura. Oke, coba aku lihat punya Gamel udah. Oke, pinter ya. Oke, Gamel udah bisa berarti ya, Gamel. Terus Zain, coba Zain. Oke, Zain udah benar juga, udah bisa juga. Oke, coba yang lain. Arsenio, Sakura, gimana? Bisa? Disalin aja tautannya, tautan artikelnya. Ya, yang tadi udah Mister ajarin tuh di awal tadi. Cara untuk salin tautan artikel. Coba Arsenio sama Sakura bisa dikirim dulu tautannya. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, tanyain aja ya. Coba. Nah, bukan gitu, Arsenio. Salah. Nah, jadi Arsenio, coba kamu buka Wikipedia yang tadi coba, bisa ajarin. Nah, cara salin tautannya itu ada di atas tuh, yang nwikipedia.org garis miring wiki. Nah, iya betul. Nah, itu yang kamu salin. Nah, itu namanya tautan Arsenio. Betul. Nah, kamu copy, kamu pastein coba. Bisa nggak dipaste? Dihapus lagi, coba dihapus lagi. Itu kayaknya kepencet yang tadi nih. Ya, dihapus. Nah, coba diulangin lagi. Oh, kamu kepencet ya. Coba di refresh dulu deh, Arsenio. Webnya di refresh. Ya, masuk lagi coba. Nah, Tuh. nah baru di itu. Nah, di blok semuanya terus klik kanan. Nah, copy. Copy. Nah, di copy. Copy dulu. Nah, copy. Baru di dalam course-nya kamu pastekan. Nah, pinter gitu ya. Oke, good job Arsenio. Oke, coba aku cek lagi.
Nah, Sakura, bagaimana Sakura? Bisa nggak Sakura salin tautan seperti ini? Coba mana Sakura? Mungkin kesulitan kakak bantuin. Boleh di share screen aja Sakura biar nanti kakak bantu. Nah, oke. Wah, nah coba dilihat Wikipedia-nya. Nah, itu yang atas itu tuh, yang n.wikipedia.org yang paling atas. Yang n, nah ya itu benar. Itu diklik aja. Salah. Nah, ya itu diklik. Nah, terus klik kanan. Terus di copy, disalin. Salin. Oke, terus masuk ke course. Baru kamu klik. Enggak, diklik di itunya aja. Ya, klik kanan. Baru ditempel. Iya, betul. Nah, pinter. Baru dikirim. Dikirim dulu, diklik dulu kirimnya. Belum dikirim itu. Nah, ya dikirim baru di checklist. Oke, good job Sakura. Keren. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau disuruh buat salin tautan, caranya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi. Ya, kita akan lanjut lagi ke nomor 2. Nah, di sini ikon manakah yang menunjukkan pencarian di situs Wikipedia? Kira-kira menurut kalian yang mana? A, B, C, D. Ayo menunjukkan. Jadi untuk pencarian di situs web Wikipedia, kita lihat lagi di websitenya. Nah, nih baca, ada namanya search Wikipedia. Nah, berarti cara untuk mencarinya adalah menggunakan logo yang ini ya teman-teman ya. Logo yang seperti apa, lensa pembesar ini. Ya, gitu caranya. Kita klik aja. Nah, tuh ya, benar ya. Oke, terus kita lanjut lagi nomor 3. Nah, katanya what is this? Yang gambar search Wikipedia ini. Tadi kita udah tahu ya. Itu sama aja seperti Google yang kemarin, Google Image. Itu namanya adalah bilah pencarian. Jadi kalau bilah pencarian ya ini. Nah, kalau bilah alamat yang tadi tuh yang tautan, itu tautan namanya bilah alamat yang kotak itu. Jadi udah harus tahu perbedaannya ya, teman-teman ya. Gimana? Terus gimana? Ya, kenapa Zaid? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oh, kira ada. Oke, yang lain boleh dilanjut lagi. Aku reload dulu deh. Oke, yang lain boleh dilanjut lagi ya. Ini kakak kayaknya ini deh, balik. Nanti kakak mau coba pakai Zoom deh teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi tadi. Ini namanya bilah pencarian. Oke, checklist. Nah, nomor 4. Katanya apa nih? People want to learn about what very short. Oke. Nah, ini namanya apa? What query should they enter into the search box. Nah, di dalam search box ini kita kalau mau kita mengetikkan yang namanya query di dalam people want to learn about comics. What query should they enter into the search box. Ini kalau nggak salah yang di dalam query-nya ini teman-teman. Jadi kalau kita mau mencari sesuatu, berarti kan kita harus mengetikkan
query ya kan. Nah, makanya jawabannya yang query coba. Oh, bukan yang query ya, yang search. Oh, comet. Oh, yang ini nomor 4 comet, teman-teman. Comet itu apa ya? Comet. Aku baru dengar comet. Komet itu Oh, meteor, Kak. oh iya, oh meteor. Oh iya deh, komet itu meteor, benda langit. Ah, aku kira apa? Oh, jadi ternyata dia minta kita buat ini ya. Dia pengen mencari komet gitu kan. Oh iya iya iya. Oke oke. Oke, thank you, thank you. Nah, kita udah mencari komet, terus kita mau mencarinya. Berarti kita harus mengklik tombol apa? Teman-teman, yang nomor 5. Kita mau cari komet, terus kita mau ngeklik tombol apa kalau kita mau mencari? Apakah delete? Apakah alt? Apakah Eh, escape? Betul ya, enter. Gampang banget lah ini mah ya. Coba. Lanjut lagi, nomor 6. Oke, sekarang di nomor 6 kalian coba cari artikel tentang komet. Terus kalian kirimin tautan artikelnya kayak tadi di dalam course-nya coba. Aku pengen lihat nih. Coba teman-teman silahkan. Kira-kira gimana tuh caranya? Coba aku mau tahu teman-teman udah bisa atau belum? Cari komet di dalam Wikipedia. Nih, di dalam sini ya dicari komet. Coba aku mau lihat. Oh, Zain kayaknya cepet banget nih Zain. Coba aku mau lihat punya Zain. Coba lihat punya Zain. Tentang komet ke? Oh iya bener tentang komet. Keren keren Zain, good job. Oke yang lain coba dikirim dulu tautannya. Jadi kalian cari dulu nih di Wikipedia di sini nih. Kalian cari komet. Nanti dikirimin di dalam course seperti tadi linknya. Gitu ya. Coba aku lihat dulu, aku tungguin dulu. Ada lagi yang udah ngirim. Oke, Gamel. Coba punya Gamel. Nah, pinter nih Gamel. Udah, Gamel udah bisa. Oke, coba yang lain. Arsenio, Sakura. Nah, kayak tadi, caranya kayak tadi ya. Caranya kayak tadi. Kalian cari dulu di search yang Wikipedia. Baru kalian cari komet. Gitu ya. Seperti yang tadi sudah diajarkan di mana tuh kira-kira. Coba aku lihat lagi. Ada yang sudah? Oke, Arsenio sama Sakura udah aku cek dulu. Nah, pinter nih Arsenio udah paham. Oke, gitu. Sakura? Oke, pinter udah bener juga. Oke, good job Sakura. Oke, kita lanjut lagi berarti. Di nomor yang ini. Nah, ini tadi ya. Katanya Anda tidak perlu memasukkan seluruh query. Cukup ketik beberapa huruf pertama dan pilih opsi yang benar dari daftar. Oke. Ah, ini apa nih? Spain. Dia pengen nyari apa tuh? Informasi tentang ada Spanyol, ada Swedia, ada apa tuh Uni Soviet. Udah ya, sama. Oh udah, 3 doang ya? Ini ya?
Oke. Ternyata tuh ada Spain, Swedia, sama ada Uni Soviet jawabannya ya. Coba kita lanjut lagi nomor 8. Oke, kita lanjut di nomor 8. Temukan artikel di bumi. Nah, sekarang nomor 8 kalian cari artikel di bumi. Terserah artikelnya apa aja tentang bumi tapi. Coba dicari. Kayak tadi lagi caranya ya, disalin lagi tautannya coba. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Kak? Bebas, boleh Indonesia, boleh Inggris. Sepahamnya kalian aja kok. Kalau kalian paham pakai bahasa Inggris boleh. Boleh ya teman-teman ya. Bebas mau pakai Indonesia atau pakai Inggris. Nah, aku bakal cek lagi di sini. Yang udah siapa kira-kira? Wih, Gamel udah pintar. Kamu nyari apa? Tentang bumi. Ya, oke, good job. Arsenio. Oke, Arsenio udah bisa juga. Oke. Yang lain Zaid, Sakura. Sakura apa nih Sakura? Oh, Sakura nyarinya di Wikipedia, Sakura. Kayak tadi, nyarinya di Wikipedia di sini di search-nya ya, Sakura ya. Coba Sakura boleh dikirim ulang lagi nanti. Jadi carinya di dalam Wikipedia. Kamu nyari di Google tadi itu. Oke, coba cari lagi. Oke, Zain. Art Day. Oke, good job. Nah, betul kayak gitu Sakura. Pintar. Oke, lanjut lagi kita ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ada apa aja tuh? Kalian lihat tuh yang otomatiknya. Ada Meksiko, ada Megan of ini apa nih? Megan, ada Merrick, ada Mexico City, Melbourne. Yang mana ya? Meksiko mungkin ya. Kita cek Meksiko. Oh, ternyata bukan Meksiko, teman-teman. Si Unik mau nyari apa ya? Si Unik bukan mau nyari Meksiko. Apakah ini Marifat bener nggak sih? Oh, ternyata terus ketikan kata itu. Oh, dia mau nyari meteoroid ternyata teman-teman. Dia mau nyari meteoroid, jadi dia harus ngetikin kata lagi karena kan di sini nggak ada tulisan meteoroidnya ya. Oh, oke oke oke. Oke, seperti itu ternyata teman-teman kita terkecoh. Oke, kita lanjut lagi coba. Di nomor 10 nih, nomor terakhir ya. Nah, sama kayak tadi di nomor 10 kita buka Wikipedia terus kita cari artikel meteoroid. Nah,
caranya sama kayak tadi ya, ketik lagi di search Wikipedia-nya, cari meteoroid. Nih ada meteoroid. Nah terus kita tinggal copy aja ininya, klik kanan copy, pastekan di sini. Nah seperti ini teman-teman, gampang banget ya. Wikipedia ya, cara cari-carinya gampang ya. Nah coba, oh dia ada yang beberapa ya, ada yang salah ya. Zain salah satu, Kak, Arsenius salah dua. Ya kenapa? Sorry Kak, punyanya Gamal masih terkunci untuk masuk ke 9. Tidak mau lanjut. Di refresh bisa nggak bunda coba? Apa ngebug ya? Coba di refresh kira-kira. 9 Kunci. itu, oh nggak bisa diklik ya? Part 2 nya itu apa itu di bawah? Nggak bisa di ini juga ya? Hmm. Oh ada lagi bawahnya. Pokoknya Oh ada di bawah, lagi di bawah. iya di bawahnya ada lagi. Oh iya Mister juga baru nggak ya? Di bawahnya ada lagi ya? Oh iya deh, aku juga baru lihat nih di bawahnya ternyata ada lagi. Oke, nah ini udah nih. 89. Loh, Mister nggak bisa buka yang ini. Sudah, terima kasih. Oke. Oke, Zain udah ya, meteoroid. Coba lihat Zain meteoroid. Apa nih kamu? Meteor fall. Iya, kayak benar-benar. Good job. Kayaknya udah pada paham ya cara salin tautan ya. Udah pada bisa. Nanti kalau ada informasi, nah caranya kayak gini. Meteoroid Sakura. Oke, betul. Dah tinggal Arsen. Oke. Kalau ada yang mau ditanya nggak apa-apa, tanya aja ya teman-teman ya. Oke. Oke, Gamel. Oh, meteor. Udah benar. Arsenio. Oh, meteor. Oh, sama kayak Zen gitu ya. Oke, benar semuanya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke yang kedua nih. Mencari di dunia. Coba kita lanjut yang ini ya. Mencari di dunia nomor 12. Oke, kita bakal buka Google Earth. Nah, ini seru nih. Google Earth. Nah, kita akan buka Google Earth ya. Nah, kita coba cari, nah di Google Earth itu adalah apa ya namanya ya? Maps ya, teman-teman ya. Maps. Nah, kita klik, kalau udah masuk di sini kita klik yang ini ya, Launch Earth ya. Nih, Launch Earth kita klik. Nah, nanti otomatis dia bakal loading kayak gini. Ini tungguin aja. Nah, oke. Kita klik aja yang Get Started ya. Kalau udah masuk di sini Get Started. Oke, nah kita bakal coba explore art kita. Nah, menggunakan explore yang di pojok kanan atas tuh ada export art ya. Diklik aja. Nah,
ini kita bisa cari kota kita. Coba aku bakal cari di sini, kita akan search. Misalkan aku kan tinggalnya di Tangerang Selatan ya, di Bintaro. Coba kita klik Bintaro ya. Nah ini Bintaro South Jakarta. Nih aku klik Bintaro. Nah kita lihat, oke aku udah sampai di sini. Nah ini rumah aku guys. Oke, nah terus kita disuruh apa sih tadi sama itunya? Oh, kita disuruh salin tautan. Jadi teman-teman, kalau udah apa namanya, ketikin aja daerah rumah kalian, misalkan ya, misalkan kayak kakak di Bintaro atau mungkin Tangerang Selatan ya, diketikin aja di searchnya, nanti tautannya disalin kayak tadi caranya. Nah ini kita belajar bikin ini ya, apa namanya, peta, main peta-petaan kita. Oke, coba aku boleh lihat teman-teman udah bisa bermain di Google Art. Ini seru deh Google Art ya. Jadi kalian ketikin dulu ininya, searchnya. Nah aku mau nge-lag nih kayaknya, coba aku reload. Agak lumayan berat ya. Cara aku mau share screen lagi. Nah, jadi Mister kayak gini nanti ininya salin apa tautan ya kayak tadi ya. Kita copy. Terus kita nanti masukin di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti ketika kita klik ya dia otomatis bakal masuk ke dalam Google Art, terus dia bakal nyari Bintaro. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh kasih tahu ya, misalkan. Gimana? Bisa? Cukup nama kotanya aja ya teman-teman ya, nggak perlu ini. Aku ulangin lagi deh teman-teman ya. Aku bakal ulangin lagi, mungkin kalian masih bingung ya. Nah, jadi Yes. kenapa Zain? Habis get started apa? Oh, klik yang explore itu, explore art yang paling atas tuh. Nah, aku akan ulangin lagi deh buat kalian ya. Nah, jadi kita klik yang launch art. Diklik launch art-nya. Nah, biasanya ada get started ya. Nanti kalau udah sampai di sini, kalian cukup aja ketik yang ketik lagi. Kalian cukup aja klik yang ini, export art. Nih, ada di paling atas tuh export art ya, di pojok kanan tuh samping foto profil. Ini diklik aja export art-nya. Nah, kalau udah diklik baru deh kalian bisa cari ininya. Kalian search kota kalian, misalkan apa, BSD. Ketik aja gini aja BSD gitu kan, atau apa. Atau misalkan kalian di Monas, bisa cari Monas di sini. Monas. Nah, kita bisa jalan-jalan nih. Tuh, kita jalan-jalan. Oh, Monasnya gepeng. Gitu ya. Nah, apa yang bisa tuh lihat? Monasnya gepeng tuh. Gitu ya, teman-teman ya.
Nanti tinggal disalin aja tautannya, teman-teman. Tautan ininya disalin aja. Sama kayak tadi kok caranya. Nah, coba dicari. Kalian mungkin daerah mana tinggalnya. Nah, ini ditaruh di dalam course ya. Jangan, nggak usah spesifik, cukup nama daerahnya aja teman-teman. Karena kan itu termasuk informasi pribadi kan, jadi nggak usah, cukup ininya aja, kotanya aja. Atau udah, atau mungkin yang lain, provinsi juga nggak apa-apa. Oke, kalau ada pertanyaan boleh taruh matanya. Gimana, ada yang udah selesai dikirim? Oke, kita belajar Google Earth buat jalan-jalan online. Oke, Gamer udah. Oke, checklist. Coba lagi Giant. Oke. Arsenia udah. Oke, Sakura sudah, Sakura. Oke, gimana? Mana ya? Sakura gimana? Sakura bisa disalin aja tautannya. Oke, kalau misalkan nggak bisa, nggak apa-apa, boleh share screen kok. Kakak bantu. Oke, kalau udah kita coba lanjut nanti ya. Kita lanjut nih. Setelah art, Google Art udah dikirim ininya, tautannya. Nah, nanti kita lanjut lagi di sini. Nah, tadi kita udah belajar lah ya caranya ya. Dimana kita perlu ngeklik globe. Ya, gampang ini tadi. Nah, launch art. Oke, Sakura udah. Oke, good Sakura. Kalau udah kita lanjut lagi, guys. Kita lanjut lagi. Nomor 2 udah tadi ya, launch art. Sekarang lanjut nomor 3. Apakah kamu memerlukan akun Google untuk membuka Globe? Nah, tadi perlu nggak kira-kira akun Google?
buat buka Google Earth. Perlu ya, tadi perlu ya, teman-teman ya. Kita klik iya. Oh, tidak. Oh, ternyata tidak pakai akun Google tadi ya? Aku pakai. Oh, mungkin ada yang pakai, ada yang nggak pakai ya? Tidak, jawabannya ternyata tidak. Kakak pikir pakai, soalnya tadi langsung masuk ke akun Google. Nah, Anda dapat memperbesar atau memperkecil peta menggunakan mouse. Nah, tadi kira-kira pakai apa? Apakah klik kiri, apakah scroll, apakah klik kanan untuk memperbesar, memperkecil? Pakai apa tadi? Tuh, memperbesar, memperkecil. Kita menggunakan scroll ya. Cara memperkecil dan cara memperbesar kita menggunakan scroll, teman-teman. Lanjut nomor 5. Nah, kalau untuk memutar globe ya, caranya gimana tuh? Coba kita ulangin dulu aja kali ya, cara putar globe. Cara putar globe-nya diapain ya? Coba dari sini kita lihat launch start, coba cara putar globe. Lah, globe-nya mana? Oh, kita mundur dulu. Nah nih, cara putar ininya gimana teman-teman caranya? Menggunakan apa? Klik kanan, klik kiri, atau menggunakan scroll? Jawabannya apa kira-kira? Nomor 5. Jawabannya menggunakan klik kiri ya. Ini nomor yang A jawabannya nih. Karena tadi menggunakan klik kiri buat ini nih. Oke, di checklist. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Nah, di nomor 6 itu adalah namanya apa? Namanya menu ya. Namanya menu. Jadi ketika kita perlu sesuatu ya, nah kita bisa menggunakan menu nih. Menunya ada di atas kalau di sini. Tuh, menu. Tuh. Oh, ini 2020. Oh, ini sampai 2020 doang ya? Gitu ya teman-teman ya. Tuh, oke ya, tadi namanya menu. Oke, kita lanjut lagi nomor 7. Tombol menu manakah yang dapat digunakan untuk membuka bilah pencarian? Ini gampang banget. Udah jelas pasti kaca pembesar ya. Karena udah familiar banget ya ini. Untuk searching. Oke, Dok membuka jendela pencarian situs. Nomor berapa yang ada bilah pencarian? Ini juga gampang banget. Bilah pencarian udah jelas pasti nomor 1 ya. Oke, benar. Nomor 9. Dok ingin mencari New York. Dia sudah memasukkan query ke dalam bilah pencarian. Kunci apa yang harus dia tekan? Nah, pasti tadi juga udah paham ya. Kita pasti menggunakan yang namanya enter. Nih, pakai enter ya. Ini gampang banget sih tadi ya. Oke, enter. Oke. Lanjut lagi nomor 10. Kamu membantu Dok menemukan New York. Nah, sekarang kita akan unggah lagi. Kita bakal cari lagi, berarti kita cari New York ya. Nah, kita klik dulu, kita cari New York. Nah, kita cari New York. Oke, ini New York.
Nah, kita udah di sini nih ternyata. Nah, ini New York. Oke, kita salin dulu tautannya kayak tadi. Disalin, klik kanan, copy. Kita bakal salin ke dalam ininya ya, ke dalam course kita. Gitu teman-teman, gampang banget ya. Wih deh, udah cepet-cepet banget nih kalian. Oke, Zain udah, Arsenio udah, Sakura, oke Sakura udah juga. Oke, tinggal Gamel ya. Oke, Gamel udah juga nih. Oke, good job. Udah pada pintar ya, berarti salin-salin ini tautan. A. Dok ingin menemukan Athena. Nah, kalau dia ketik A doang, berarti jawabannya adalah dia harus ketikkan kata itu. Nah, karena A ini nggak ada Athena ya, jadi kita harus terus ketikkan kata itu. Nah, ini di part 2-nya kayak tadi juga nih, sama nih part 2-nya. Dia menemukan Afrika. Berarti daftarnya ya udah Afrika ya kan. Ya udah. Gampang banget ya nomor 11 ya. Ada dua ini pertanyaan. Oke, terakhir nomor 12 sama kita cari Afrika. Tadi kita cari New York. Sekarang kita cari Afrika. Afrika. Kita bantu, kita cari Afrika. Nah, nih, oh ya Afrika. Jauh banget ya Afrika ya. Nih, Afrika, kita udah sampai di Afrika. Oh, ini dia Afrika. Oh, isinya hutan semua ya tuh. Afrika. Sama kayak tadi di copy, dipastekan lagi di situ. Di course-nya ya. Udah. Semudah itu ya selain tautan ya. Oke, Sakura udah. Jadi kalau udah kita lanjut ke keyboard. Kayak biasa kita ngetik-ketik lagi. Biar kalian ngetiknya lancar. Kayaknya di setiap course itu ada keyboard ya. Oke, Zain udah. Oke, good. Oke, pinter-pinter semua ya. Ini selesai ya. Yang nomor ini ya. Oke, tinggal lanjut ngetik-ngetik lagi seperti biasa. Oke, selesai. Kita lanjut ngetik keyboard simulator terakhir. Oke, ketik ya, ketik.
War, Ya, kenapa? sudah. Ih, cepet banget Arsenio. Sudah. Coba aku lihat. Oh iya ya, udah ya, cepet banget. Mister aja belum. Keren, keren, keren. Ini Mister lagi masih ngerjain ini. Oke, ntar ya. Kalau udah selesai semua, kita closing. Oke, keren Arsenio. Oke. Oke, bisa udah selesai. Oke, udah selesai semua. Wih, Zain udah. Arsenio udah. Oh, aku kayaknya bakal kirimin Algo Coin dulu kali ya. Mantap. Aku kirim Algo Coin dulu ya. Yeay, keren keren.
Algo Coin sekarang Saturday 11. Ya. Oke, aku bakal kirimin dapat 20 koin semua ya. Aku udah 20. Kalian udah 4. Oh belum. Minggu depan ya? Ini ya. Oke. Oke, keren kalian. Good job ya hari ini. Bagus. Oke, kita mungkin. Oke, ada yang belum? Oke, belum diselesaikan dulu ya, teman-teman ya. Nanti kita closing. Oh, udah pada selesai semua ya? Ini yang keren Gamel 100% ya. Yang lainnya salah 2, 4, 1 ya. Keren. Oke, mantap ya. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak buat kalian? Enggak. Mungkin ada yang masih bingung, ada yang mau nanya, ada yang mau ngobrol, boleh. Puasa nggak? Siapa yang puasa di sini? Zain puasa nggak? Warsenio. Puasa setengah Orang hari apa? puasa. Apa? Setengah hari apa? Full? Nggak tahu. Lah, kok nggak tahu? Kamu tadi udah buka belum? Ini udah juhur kan ya? Full dong puasanya. Belum. Kenapa? Oke ya. Puasa full dong. Terakhir kita bikin bookmark kali ya. Ada yang tahu nggak bookmark itu apa? Aku mau share screen dulu nih. Terakhir nih materi kita terakhir. Bookmark. Nah, jadi kita akan bikin bookmark. Bookmark itu apa sih? Bookmark itu adalah penanda buku. Namanya dia bookmark ya kan, penanda buku. Contoh di sini. Nih aku kasih tahu ya cara bikin bookmark ya teman-teman ya. Sebenarnya cara bikin bookmark itu Oh, lucu gampang ya? banget. Kenapa? Kenapa Zain? Oh, lucu ya? Tadi ada tulisan video. Oh iya ada. Misalkan contoh gini. Aku buka YouTube ya. Misalkan aku buka YouTube. Nih, misalkan aku buka YouTube. Ceritanya aku buka YouTube ya. Nah, di YouTube misalkan aku pengen cari game. Game apa ya? Misalkan kita video lucu ya. Game aja deh, game. Game misalkan game PC. Nah, apa Roblox deh, Roblox ya, game Roblox misalkan. Nah, kalian bisa juga kayak tadi tuh selain URL kayak gini, ini disalin tautannya. Tapi kan kalau kita salin tautan tuh bakal capek ya, masa kita salin tautan terus sih buat ininya ya kan, buat game Roblox kayak gini ya kan. Nah, kita bisa bookmark. Cara bookmark adalah kalian lihat ada logo bintang kan di sini? Lihat nggak ada logo bintang? Ada ya, logo bintang. Ini namanya tuh. Namanya adalah bookmark the step. Nah, kita bisa klik aja bookmarknya yang logo bintangnya diklik. Nah, terus kamu bisa klik down. Klik down. Kayak gini klik down. Dah, udah deh. Itu udah kita bookmark. Terus cara biar kita bisa lihat lagi gimana? Kamu tinggal buka aja tab baru. Terus kamu bisa lihat bookmark itu di sini nih. Ada namanya all bookmark. Tuh. Nih kalian tinggal buka aja. Tadi kita mau apa? Cari game Roblox ya. Nih, tinggal cari aja tuh. Game Roblox. Tinggal diklik aja game Robloxnya.
Nah, muncul kan game Roblox. Ya, jadi bookmark itu sebagai penanda yang penting-penting. Misalkan kamu buka apa nih? Misalkan tutorial membuat slime. Kemarin ya contoh ya, tutorial membuat slime. Nah, nih misalkan ini. Terus cara kita bookmark itu klik tanda bintang yang di sini nih, di pojok kanan atas. Ada tanda bintang, diklik. Terus klik done. Udah. Terus cara biar kamu pengen pakai lagi, kamu tinggal buka tab baru aja. Buka tab baru, terus pilih yang ini, all bookmark. Nah, cari tuh, ada kan cara membuat slime. Jadi kalian nggak perlu lagi kalau misalkan lupa nih, tinggal buka aja bookmarknya, tinggal kalian klik gitu. Gitu ya caranya ya, buat bikin bookmark just info gitu. Dah, kalau mau buka Asennya udah buka belum? Tadi sahur nggak? Tadi sahur nggak kamu? Zain, Zain puasa nggak? Puasa. Sampai maghrib? Hmm. Jadi bagus, sampai maghrib lah harus. Oke, mungkin sampai sini aja ya teman-teman ya, tentang kita tadi belajar apa tadi, kita rangkum dulu. Tadi kita udah belajar pertama Wikipedia, cara buat salin tautan tadi kan. Kita udah belajar. Terus tadi kita juga belajar Google Earth, ya kan? Nyari tahu Google Earth, terus cari apa namanya tuh, lokasi rumah kita di mana, Afrika, New York tadi ya. Sama tadi terakhir kita coba bookmark, ya kan, kita buat save situs web kita. Kalau misalnya kita pengen ngegunain lagi, tinggal klik aja all bookmark. Ya, jadi kita udah ngebahas ada 3 pelajaran kita hari ini ya. Oke, mungkin sampai situ aja teman-teman, tentang pelajaran kita hari ini ya. Thank you buat hari ini. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan ya. Dadah teman-teman. Semoga puasanya lancar ya. Oke, thank you. Dadah. Oke, thank you ya guys. Aku izin live ya. Sampai jumpa.